teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Tulakan KKN PPM UGM 2021 akan menyampaikan materi mengenai mitigasi bencana longsor di Desa Jetak dan Desa Ngelaran. Pertama-tama, kenapa sih kita harus memahami bencana longsor dan sebenarnya apa yang disebut dengan longsor? Longsor didefinisikan sebagai runtuhnya batuan, material tanah, atau campuran keduanya menuju bagian bawah lereng. Kecamatan Tulakan sendiri terdiri atas morfologi berupa perbukitan, sehingga terdapat beberapa kawasan di Desa Ngelaran dan Desa Jetak yang rentan akan pergerakan lereng, atau disebut juga longsoran. Tentunya di sekitar kawasan ini banyak terjadi aktivitas sehari-hari, bahkan terdapat tempat tinggal warga. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami tanda-tanda, faktor penyebab, zonasi kerentanan, hingga cara-cara mitigasi dan penanggulangan bencana longsor di suatu daerah. Tujuannya untuk meminimalisir potensi kejadian dan dampak dari bencana longsor. Lalu kondisi seperti apa sih yang bisa menyebabkan longsor pada suatu lereng? Yang pertama, kemiringan lereng yang terlalu besar bisa menyebabkan lereng jadi tidak stabil dan mudah runtuh karena adanya gaya gravitasi. Kemudian, batuan atau tanah sendiri bisa tersusun dari material yang kompak atau material lepasan. Lereng yang tersusun atas material lepasan akan lebih rentan untuk runtuh karena butirannya yang tidak melekat satu sama lain. Selanjutnya, kondisi hidrologi berarti segala hal yang berkaitan dengan kandungan maupun aliran air di dalam suatu lereng. Semakin banyak kandungan airnya, lereng akan semakin rentan untuk mengalami keruntuhan. Nah, tim KKN Tulakan sudah menyediakan peta zonasi rawan bencana longsor untuk Desa Ngelaran dan Desa Jetak yang bisa diakses dan diunduh. Yuk kita lihat komponen petanya. Baik, untuk konten pada peta, yang pertama ialah judul. Peta ini berjudul Peta Zonasi Rawan Bencana Longsor Daerah Wisata Desa Ngelaran, Tulaan, Pacitan, Jawa Timur. Peta ini termasuk ke dalam peta zonasi, yakni peta yang berisi kode zonasi di atas blok dan subblok yang telah didelineasi untuk keterangan tertentu. Dan di sini berupa titik potensi rawan longsor yang ditandai dengan berbeda warna. Untuk yang selanjutnya ialah arah mata angin dan skala. Arah mata angin sendiri adalah bagian yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat dari area yang dipetakan. Sedangkan skala sendiri berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Dan di sini digunakan skala 1:25.000 agar lebih detail dan teliti. Untuk yang selanjutnya ialah legenda yang terdapat beberapa poin. Yang pertama ialah garis merah yang menunjukkan jalan lokal. Yang kedua ialah garis biru yang menunjukkan sungai utama. Garis hitam di dalam area menunjukkan batas dusun di Desa Ngelaran. Garis hitam di luar area menunjukkan batas area Desa Ngelaran itu sendiri. Garis hitam tegas menunjukkan struktur geologi baik sesar ataupun sesar geser. Dan yang terakhir ialah indeks bahaya longsor yang dimulai dari sangat rendah berwarna hijau tua hingga tinggi berwarna merah. Selanjutnya ialah petunjuk atau inset peta. Inset digunakan untuk menjelaskan suatu wilayah yang tidak tergambar pada peta karena keterbatasan. Dan terlihat bahwa Desa Ngelaran dibatasi oleh Kecamatan Kebonangung, Kecamatan Ngadirejo, Desa Jetak, dan Desa Wonoanti. Untuk yang selanjutnya, sistem dan sumber peta dicantumkan sebagai sumber kebenaran dari peta yang telah dibuat. Terlihat bahwa sumber data yang kami gunakan berupa peta bahaya longsor skala Kabupaten Pacitan dari BNPB, lalu ada pengolahan SIG dari data kemiringan, litologi, curah hujan, dan yang terakhir berupa SHP administrasi dari skala Kabupaten Pacitan ataupun Kecamatan Tulakan. Dan yang terakhir ialah penjelasan zonasi dari indeks bahaya longsor yang terbagi menjadi beberapa poin mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, hingga tinggi. Baik, kita beralih ke bagaimana kita tahu kapan akan terjadi longsor. Yang pertama, jika terjadi suatu retakan vertikal di suatu area, pada umumnya di tebing.
kedua, jika muncul air tanah ke permukaan. Yang ketiga, air sumur menjadi keruh. Dan yang terakhir, terjadi longsoran batu atau tanah atau campuran dari keduanya yang menuruni lereng. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi tanda-tanda longsor? Yang pertama, kita harus menuju titik kumpul di tempat terbuka. Yang kedua, kita harus menghindari area rawan jatuhan dari material longsor. Dan yang ketiga, kita menghubungi pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana. Yang terakhir, bagaimana cara mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya longsor? Yang pertama, kita harus memiliki sistem drainase yang baik. Yang kedua, kita harus membuat suatu tanggul penahan. Yang ketiga, melakukan penghijauan. Yang keempat, menutup kerekahan atau bukaan di lereng dengan material lempung. Yang kelima, menghindari pembangunan di lereng. Dan yang terakhir, kita harus menyediakan titik kumpul di tempat terbuka. Baik, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.